Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni. Mengajar bahasa Inggris untuk siswa muda. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian slide kedua, yaitu beberapa poin mengenai perkenalan yang perlu dipertimbangkan. Ada 4 poin di dalam sebuah pertimbangan mengenai perkenalan itu. Yang pertama adalah belajar langsung dengan lingkungan. Yang dimasukkan tidak hanya dari teman sebayanya, akan tetapi juga dari orang dewasa. Jadi si anak ini tidak hanya harus teman sebayanya di dalam belajar, akan tapi orang dewasa juga pun harus dekat dengan orang tersebut, orang dewasa maksudnya, agar lebih erat nanti di dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai pengajar, kita sendiri sebagai guru harus mengetahui karakter si anak. Maksudnya di sini setiap anak guru harus mengetahui karakteristiknya, agar bagaimana, agar kita tahu si anak yang ini, seperti si anak A memiliki karakteristik pemarah, pemalu. Ada anak yang memiliki rasa percaya diri yang besar. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui masing-masing anak dengan karakternya di dalam mempelajari bahasa asing. Lalu poin yang ketiga adalah kita sebagai guru dalam mendidik anak harus menemukan metode yang beragam dan menarik, karena pada dasarnya anak mudah bosan. Mengapa bisa begitu? Karena anak itu unik. Jadi anak suka yang kalau dalam pengalaman saya sendiri, Bu, itu anak suka yang sangat lucu-lucu, sehingga jika tidak menarik dan tidak unik pada sebuah metode, maka anak cepat mudah bosan. Itu yang poin ketiga. Dan poin keempat, materi pembelajaran yang diberikan kepada anak harus menyenangkan dan menarik demi menjaga minat belajar mereka. Pastinya kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran materi yang diberikan pada anak harus menarik, karena intinya anak itu suka dengan hal yang unik. Jadi dengan hal-hal yang unik akan membawa sebuah kebahagiaan dan menarik bagi si anak. Itu pastinya yang ada di dalam benak si anak, karena anak butuh kebahagiaan. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan menjelaskan materi yang terdapat di slide 3, di mana di situ terdapat uraian mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran bahasa Inggris. Nah, beberapa hal tersebut, yang pertama, siapa anak dan bagaimana cara belajar bahasa asing. Jadi, kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa perlu mengetahui karakteristik anak yang akan kita ajarkan bahasa asing, dan kita juga harus tahu bagaimana
cara kita mengajarkan anak bahasa asing tersebut. Nah, ada juga beberapa poin di sini, yaitu poin pertama, karakteristik anak dapat dibedakan dari sudut pandang biologis dan sosial. Artinya, dari sudut pandang biologis, apakah anak sudah bisa diajarkan bahasa asing atau tidak, dilihat dari segi umurnya. Dari sudut pandang sosial, bagaimana interaksi anak dengan teman, orang tua, dan guru-gurunya. Nah, kita sebagai guru pasti sudah bisa menilai karakteristik anak dalam sudut pandang sosial ini. Jika anak terlihat pasif atau tidak sering berbicara atau berinteraksi dengan temannya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut masih belum bisa diajarkan bahasa asing. Tetapi jika seorang anak terlihat aktif dan selalu berinteraksi dengan teman-teman maupun orang tua dan guru-gurunya, berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut pantas untuk diajarkan bahasa asing. Nah, poin yang kedua, secara umum, biologis berkaitan dengan sifat bawaan anak yang akan tumbuh dan berkembang. Artinya, kondisi biologis yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak terdiri dari keturunan. Nah, kondisi biologis umumnya diwariskan dari orang tua ke anak, baik berupa fisik, sifat, maupun genetik. Selanjutnya itu ada juga jenis kelamin, latihan dan kesehatan, hormon, dan nutrisi. Itu semua merupakan kondisi biologis yang bisa memengaruhi tumbuh kembang daripada si anak. Selanjutnya itu poin ketiga, dalam sudut pandang sosial, anak adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari orang lain dengan pengetahuan, baik demi membantu mengembangkan pengetahuan si anak. Nah, di sini kita sebagai orang dewasa atau nantinya sebagai guru memiliki peran penting dalam mengajarkan anak berbagai hal. Karena anak sangat membutuhkan kita sebagai orang dewasa untuk membantunya dalam mengetahui segala hal. Selanjutnya itu pada poin yang keempat, Pinter 2006 menegaskan bahwa anak memiliki keingintahuan yang besar untuk mencoba hal baru dan mengeksplorasi hal konkret hingga abstrak. Nah, artinya di sini yaitu memang benar bahwa anak tersebut memang memiliki keingintahuan yang sangat besar, dan juga si anak jika ingin mengetahui sesuatu hal akan mencoba hal tersebut dan mengeksplorasi hal konkret hingga abstrak. Artinya di sini mengeksplorasi dari yang terlihat hingga yang tidak terlihat. Jadi kita bisa melihat bahwa keingintahuan anak di sini itu sangat luar biasa. Jadi kita sebagai orang dewasa perlu memanfaatkan hal seperti ini untuk bisa mengembangkan pengetahuan si anak. Selanjutnya, pada poin yang kelima, memberikan banyak pengalaman kepada anak didik dalam pembelajaran bahasa penting dilakukan. Artinya, memberikan banyak pengalaman ini yaitu bertujuan agar si anak juga bisa memahami atau bisa belajar dari pengalaman yang akan kita ajarkan tersebut. Selanjutnya, pada poin yang keenam, mereka belajar melalui pengalaman langsung dan melalui manipulasi objek di lingkungan. Nah, kita juga dalam membelajarkan anak bahasa asing perlu mengajarkan mereka itu misalnya seperti belajar berbagai warna dalam bahasa Inggris. Jadi kita perlu memperlihatkan objek secara langsung kepada mereka seperti buah. Nah, dengan pengalaman mereka secara langsung itu dapat menambah pengetahuan mereka lagi untuk lebih baik lagi. Jadi, pada poin yang terakhir, dengan kata lain, pembelajaran akan datang dari pengalaman nyata dari kehidupan anak. Nah, jadi dengan pengalaman yang nyata tersebut, yang kita ajarkan tersebut bisa membangun dan bisa membuat anak semakin yakin bahwa hal tersebut memang benar-benar ada. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kiti Nada Puspita Gea. Di sini saya akan menjelaskan prinsip penting materi belajar yang baik untuk anak usia dini. Ada 6 prinsip yang kami cantumkan. Yang pertama yaitu memiliki materi pembelajaran yang baik untuk siswa. Yang dimaksud yaitu aspek penting yang harus diperhatikan guru dalam mengajar bahasa Inggris kepada anak usia dini.
Prinsip yang kedua yaitu seorang guru harus mengetahui pengetahuan siswanya untuk memperluas pengetahuan dan kebutuhan mereka. Dan ketiga, harus diingat bahwa materi yang digunakan untuk belajar harus sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Prinsip yang keempat, guru harus mampu memberikan materi yang menampung keingintahuan anak dengan kegiatan yang sesuai. Dan prinsip yang kelima, seperti bermain pasir atau air, pergi ke kebun, binatang, dan lainnya. Itu untuk hal penting untuk belajar yang baik untuk anak usia dini. Dan yang prinsip yang terakhir, yaitu guru harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk membicarakan banyak hal dengan orang lain. Mulai dengan topik yang sederhana seperti mewarnai, angka, salam, binatang, makanan, dan minuman. Itulah beberapa prinsip penting yang harus dipelajari untuk anak usia dini. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang prinsip penting bagaimana fasilitasi pembelajaran mudah. Nah, ada beberapa cara untuk dapat memfasilitasi pembelajaran, yaitu seperti yang pertama, menggunakan bahasa Inggris lebih sering untuk memberikan paparan bahasa. Nah, ini diharapkan dapat membantu dalam penggunaan bahasa Inggris dalam keseharian siswa. Dalam hal ini dimaksudkan, setiap kita menjelaskan sesuatu, usahakan berisi kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu. Namun, setelah kita pengucapan kalimat dengan menggunakan bahasa tersebut, kita juga menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kesehariannya agar mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, menggunakan teknik belajar mengajar berbasis aktivitas. Pembelajaran bahasa akan efektif jika guru mampu memilih teknik belajar mengajar yang sesuai untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, menggunakan aktivitas yang dimaksud yaitu seperti contoh, guru mengajak anak didik untuk melakukan sebuah permainan yang di dalamnya berisi pembelajaran atau dengan istilah lain, belajar sambil bermain. Dalam hal ini, guru harus mampu memilih aktivitas apa yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas tersebut, agar anak tidak bosan jika harus di kelas hanya diajarkan belajar saja. Nah, yang poin ketiga, di mana permainan atau game sangat berguna dan sangat penting. Ini karena bukan hanya menyenangkan tetapi juga dapat menciptakan keinginan untuk berkomunikasi. Ya, memang benar sekali, permainan yang diberikan kepada anak sifatnya tidak hanya menyenangkan, namun juga bisa memunculkan keinginan untuk berkomunikasi. Seperti contoh yang bisa kita lihat, sebagai seorang guru di kelas, saat anak-anak sibuk bermain, usahakan guru tersebut membangun komunikasi terlebih dahulu kepada anak tersebut. Misalkan guru menanyakan, "Dina, kamu sedang bermain apa?" Atau "Kamu sedang membuat apa?" Atau kita juga bisa menanyakan atau memberikan saran, "Coba deh kalau kamu membuat bentuk mobil dari Lego-Lego ini." Nah, itu sebagian contoh yang bisa kita tanyakan kepada anak. Poin yang keempat yaitu mengajarkan kosakata kepada anak secara berulang agar dapat memastikan penguasaan bahasa Inggris mereka. Nah, dalam hal ini, guru harus fokus pada fungsi bahasa. Guru harus mampu memilih strategi pengajaran yang membantu pelajar muda memahami maknanya sendiri. Atau dengan kata lain, guru harus mengajarkan kosakata dalam arti kontekstual, sehingga sangat berguna untuk mengajarkan kosakata kepada anak didik dengan mengulang kata-kata tersebut, sehingga membuat anak terbiasa dengan item kosakata tersebut.
Jadi dapat disimpulkan, sangat disarankan bahwa pengajaran bahasa Inggris kepada pelajar harus dilakukan dengan tepat agar berhasil. Setelah memahami beberapa literatur tentang pengajaran bahasa Inggris, guru akan lebih memahami bagaimana cara mengajar bahasa Inggris yang tepat untuk siswanya. Nah, guru juga perlu tahu tentang siapa yang mereka ajar dan bagaimana mereka dapat belajar bahasa serta karakteristik mereka. Hal ini dapat menghasilkan proses belajar yang lebih efektif. Baik, sekian materi dari kelompok 1. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami paparkan bisa berguna bagi banyak orang. Sekian materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.